Om Swastiastu, Rahayu Rahajeng. Jadi memang menjadi seorang Brahmana itu sangat sulit dan sangat berat. Nah, kenapa demikian? Karena itu sudah ada rambu-rambunya yang tugas dan kewajiban seorang Brahmana itu berat, sangat-sangat berat. Karena adalah mesti memiliki 6 kecerdasan. Kecerdasan yang pertama itu adalah kecerdasan intelektual. Kedua itu adalah kecerdasan emosional. Ketiga itu adalah kecerdasan spiritual. Yang keempat adalah kecerdasan finansial. Kelima itu adalah kecerdasan soft skill. Keenam adalah kecerdasan digital. Jadi memang kalau kecerdasan intelektual kita di Indonesia itu rata-rata 78, rendah sekali. Sama dengan gorila. Nah ini dia. Kita mesti ya putra-putri kami itu adalah di atas 134 untuk IQ-nya. Jadi EQ, berikut SQ, spiritual question. Jadi, nah ini spiritual question itu kalau kita di Bali ada yang disebut dengan seorang Brahmana itu harus memiliki 5 Dharmaning Brahmana dan 12 Brataning Brahmana. Apa 5 Dharmaning Brahmana? Itu adalah pagi hari sudah Nyurya Sewana. Nyurya Sewana. Jadi demikian pagi buta, jadi jam 7 itu sudah Nyurya Sewana memuja Ida Betara Surya. Melakoni adalah yadnya. Berikut Tirta Yatra. Jadi melakoni adalah mengunjungi tempat-tempat suci. Yang berikut yadnya. Dan yang paling penting itu dilakoni adalah edukasi. Melakukan pembinaan agama. Jadi penyuluhan. Coba kita lihat. Jadi mohon maaf ini yang pakai nama Ide Bagus, Ide Ayu bangga dengan adalah kebrahmanan, namanya Brahmana, tetapi setelah kita tanya puyung. Tidak ada isinya, tidak dapat melakoni adalah jadi Dharmaning Brahmana, apalagi karakteristiknya kita lihat. Makanya kita punya balai gede. Kalau yang memiliki balai gede itu adalah di Griya 12. Jadi sakenya, sake pilarnya itu, tiangnya itu 12. Nah inilah yang kita sebut dengan Brataning Brahmana. Jadi 4 di depan. Yang pertama itu yang harus diketahui adalah Dharma. Memiliki ilmu pengetahuan agama. Yang kedua itu adalah Satya. Satya itu integritas yang tinggi. Satya dana, memiliki modal dasar dan suka berderma, memberikan dana bantuan iadnya.
berkorban suci yang tulus ikhlas tanpa pamrih. Inilah jadi sake yang 4 di depan. Sake 4 yang kedua itu adalah dhamma. Dhamma itu artinya mampu menasehati dirinya sendiri. Dhamma. Rih itu memiliki rasa malu. Lah ati nenen orang rago Brahmana ini de bagus. Lah ati sing nawang apa. Begitu rih. Kalau urat malunya tidak ada, apalagi terus pekerjaannya jadi calo. Wah, hadap kiri, hadap kanan jangan. Kalau sudah namanya ide bagus, seorang Brahmana tidak boleh. Harus ini rih ngelah rasa la ati kentimpala raga orang calo. Yang berikut itu adalah tik se. Jadi tik se yang ke-8 itu anasuya. Tik se anasuya. Jadi yang ke-9 itu 4 yang paling belakang itu adalah kesama. Om kesama-sama. Jadi ada permohonan memiliki pemaaf. Kemudian disiplin tinggi, triti. Jadi ke-11 itu triti dan yang ke-12 wimat saritua. Wimat saritua itu berarti tidak mudah merasa iri hati. Tidak mudah merasa iri hati atau dengki, baik terhadap orang lain maupun terhadap apa yang dimiliki orang lain. Tidak boleh merasa iri. Ini adalah salah satu sifat yang penting dalam ajaran agama Hindu. Sikap tidak suka dan tidak peduli terhadap kesuksesan atau kebahagiaan orang lain. Yang demikian. Jadi adalah wimat saritua. Tanda dosiri, dengki tidak boleh. Itulah yang 12 pilar penting, sake-sake karakteristik dari seorang Brahmana. Makanya ini disebut Brataning Brahmana yang seperti itu. Ya, inilah yang harus diturunkan. Tik itu tidak gusar, ya, tidak gusar terhadap permasalahan. Anasuya itu tidak berbuat dosa. Jadi yadnya berkorban suci yang tulus ikhlas tanpa pamrih. Triti, pikirannya tenang. Kesama Om, kesama Mahadewa, Sarwa Prani, Tangkara, Mamuja Sarwa Papebyah Palaya Siwa Sada Siwa. Nah ini yang paling diupayakan. Saya ulang kembali agar jadi yang 4 di depan itu, sakenya yang 4 itu adalah yang paling utama. Dharma, memiliki pengetahuan agama yang pasti. Yang berikutnya satya, punya komitmen, integritas. Dana, punya modal. Tiang kayang nikinyen maturan, kering dija. Apa sing ada nenen cek mogbog nih, de bagusnya mogbog kan. Sing dadi raga dadi Brahmana mogbog. Jadi harus dana. Kemudian adalah
yadnya. Itu yang paling di depan. Empat pilar yang paling penting adalah dharma, satya, dana, dan yadnya. Yang berikut empat, yang nomor 2 itu adalah dhamma, mampu menasehati dirinya sendiri, rih, punya rasa malu, rih, punya rasa malu. Titik se, jadi titik se, jadi tidak gusar, titik se, tidak gusar. Jadi adalah seperti itu. Jadi titik se, anasuya, tidak berbuat dosa, anasuya, tidak berbuat dosa. Nah, itu baru berikutnya adalah kesama. Jadi pemaaf, tapa, disiplin, triti. Triti itu ya seperti itu. Triti pikirannya yang dingin, jadi bersahaja, sabar. Kesama itu pemaaf. Nah, itulah Bapak dan Ibu saudara sekalian, seorang Brahmana jangan sampai menyebutkan diri Brahmana tapi tidak tahu tentang, jadi tidak memiliki 6 kecerdasan dasar. Sekarang itu sudah zamannya modern, jadi para Brahmana ini tidak mau belajar, belum IQ-nya di bawah standar. Wah, sulit. Tidak ada orang meyakini. Oleh karena itu, ini dia 6 kecerdasan dasar. Jadi ini kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual. Jadi bagaimana proses manunggaling kaula Gusti, kecerdasan soft skill, jadi finansial, kecerdasan soft skill finansial tenglah pipis kudiang niki. Kita tidak bisa berbuat banyak. Jadi kecerdasan soft skill, mampu tampil dia, itu yang diharapkan. Dan kecerdasan digitalisasi, sekarang itu sudah zamannya modern. Jadi adalah 4.1. Kalau ini tidak dikuasai, ya sebaiknya janganlah kita menyebutkan diri Brahmana. Tidak paham dengan tugas fungsi. Jadi inilah yang harus dimiliki, dituntut. Mawinan sulit sebagai seorang Brahmana yang sesungguhnya. Namanya jadi dipasang tiang udah bagus niki, udah bagus, udah ayu, tapi tenawang sulur. Ya begitu tantangan kita ke depan untuk para Brahmana paham tentang 5 Dharmaning Brahmana dan 12 Brataning Brahmana. Makanya ini di Bali Gede itu ada 12 sakroras. Jadi memberikan adalah kemaknaan daripada Brataning Brahmana. Rahayu, rahajeng, om, santi, santi, om.